menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberi waktu dan kesempatan untuk saya mewawancari Bapak. Jadi wawancara kita dalam hal ini bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan itu berdasarkan dilema etika dan bujukan moral. Jadi sebelumnya saya ingin tahu Bapak sudah menjabat jadi kepala sekolah, sudah Bapak Menjabat kepala sekolah yang ini saya ada di sebelumnya itu baru sekarang ini 2 tahun. Kalau kita sampai sehari Berarti selama 2 tahun Bapak selama ini sudah dihadapkan dengan dilema etika dan juga bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan dan juga bujukan moral itu ya. Jadi keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa Bapak sudah alami itu. Nah, jadi sebagai pertanyaan pertama, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi? Ya, jadi masalah yang terjadi di lingkungan sekolah dalam situasi ini. Kedua anak ini contoh juga cerita. Kedua ini itu diminta sama-sama tidak boleh dilihat sekali dilihat itu yang terakhir itu kita harus mengambil satu kebijakan dengan cara itu mendampingi kerahasiaan yang benar dan salah itu ada di dalam hal itu tidak boleh diketahui. Kita tahu kalau benar adalah pasti ada yang lebih salah atau ada satu yang benar. Tapi tidak boleh buka. kalau bisa ada bisa keluarga dekatnya sekolah itu harus
Jadi tadi Bapak sudah membicarakan sedikit kasus-kasus yang dimana merupakan kasus itu merupakan dari kasus dilema etika dan juga rumah tangga. Nah, terus kira-kira selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Jadi yang utama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan. Jadi sama-sama benar. Kebenaran itu kita sebagai kepala tadi sudah disampaikan tidak boleh dan yang terakhir kita harus boleh mendampingi mereka. Ini yang dikatakan tadi sama-sama benar. Kita boleh omong diri juga. Kalau omong salah, kita tidak salah dia tidak salah. Kalau omong benar, kita juga benar. Jadi jangan takut kalian berdua harus berdamai, tidak ada lagi rasa simpan dendam. Oke, jadi cara pengambilan keputusan itu dengan tidak boleh memihak dan harus mendamaikan. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama misalnya apa terkait dengan kasus tadi yang kita tidak boleh memihak dan kita harus mendamaikan mereka, itu langkah-langkah yang Bapak tempuh untuk menghadapi kasus tersebut. Jadi langkah yang pertama yang kedua, ketika mereka itu sudah ada, kita tidak boleh kita boleh minta lagi atau kerjakan kembali kasusnya. Ketika kasusnya itu sudah kita dapat semua, kita tidak boleh melihat apa yang salah, peristiwanya yang itu ada kita dulu. Jadi kita ini sudah dapat kasusnya, kita kasih itu. Jadi melakukan sehingga tidak ada lagi bentuk kasus yang berikutnya. Dan yang terakhir sekali, jika mereka sudah ketemu kita harus berpikir apabila besok lusa kamu berdua itu jadilah peristiwa yang sama, sanksinya kamu stop dari sekolah selama 1 bulan. Terus dari langkah-langkah yang sudah dan prosedur sudah Bapak lakukan dari kasus yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tergolong dalam dilema etika ini? Itu Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Misalnya hal-hal apa saja itu yang Anda paling efektif, paling baik ketika Bapak harus mengambil keputusan itu terhadap kasus tadi? jadi hal yang baik, hal yang baik.
kamu kembali tiap hari. Oke. Jadi lanjut. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bapak itu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus lebih dari Bapak sendiri? Jadi ini Apa tantangan dari Bapak sendiri? tantangan yang dari saya pribadi, bagaimana solusi yang terbaik yang perlu kita ambil dalam peristiwa yang terjadi. Karena ketika kita mengambil sebuah keputusan besar atau keliru, dan kita memberikan keputusan dari orang tua anak. Jadi tantangan-tantangan yang Bapak alami tadi dengan cari kasus yang terbaik dan juga mungkin dengan orang tua itu merupakan tantangan terbesar juga dalam sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, ataukah Bapak langsung menyelesaikan ada kasus langsung menyelesaikan apa, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi untuk jadwalnya ini saya perlu tahu kalau peristiwanya itu cepat diselesaikan ketika ada masalah tidak masuk. Apabila kita biarkan saja, nanti ada jeda waktu, bisa juga hal itu orang tua tidak ada masalah lagi, langsung selesaikan supaya mereka pulang dengan Jadi Bapak tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan. Jadi Bapak ketika ada kasus langsung memanggil orang tersebut menyelesaikan kasus tersebut. Ada kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan misalnya? Jadi kalau memang peristiwa seperti itu, saya boleh mengambil apabila dari guru kelas atau guru seksi kesiswaan mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan sehingga boleh disodorkan peristiwa ini masalah tersebut. Dan yang kedua, apabila di waktu itu tidak ada guru secepatnya itu Mungkin langkah-langkahnya seperti apa itu? oh ya, itu sampai sana ini. Oh ya, jadi hadirkan orang yang bermasalah, terus nah, jadi dalam penyelesaian kasus-kasus tadi yang sudah Bapak lakukan dengan ada langkah-langkahnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu? Jadi selama ini ya saya kasus itu saya juga belum bisa mempertimbangkan, saya belum misalkan harga bersih.
jadi ada orang yang bisa membantu dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Baik, ini pertanyaan terakhir yang sangat menarik untuk Bapak sampaikan dan juga jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari bagaimana untuk identifikasi kasus sampai dengan ada orang atau faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus Dunia 3. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Apa pembelajaran? Itu yang pertama kalau ada peluang itu dapat mengambil Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga ini juga bisa menjadi ilmu penting buat saya dan juga Bapaknya ke depannya nanti, supaya lebih bijak lagi dalam bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan yang dihadapkan dengan dilematika dan tujuan. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat. Bagaimana Anda tujuan Bapak sekarang? Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah tentang dilema etika dan tujuan. Tapi kira-kira Bapak sudah berapa lama menjabat jadi kepala sekolah? Kalau dihitung dengan periode, saya sudah masuk periode kedua, sudah masuk ke 8 tahun ini. Memang berdasarkan pertanyaan Bapak itu, Pak, bahwa masalah dan dilema itu saya rasa banyak juga yang saya alami di sekolah saya, khususnya di SD Kedekuni. Baik Bapak, jadi kita siap ya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saya nanti. Jadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Yang pertama, termasuk ketika dilema itu masalah guru-guru. Jika guru-guru yang datang terlambat, kadang-kala pikir kembali mau marah juga salah, karena kita di sekolah swasta banyak guru-guru swasta, guru honor. Kita mesti pikir kembali bagaimana kesibukan mereka di rumah, jika di sekolah belum memberikan honor mereka, terpaksa mereka harus mencari, mungkin ada sedikit kebunga, apakah pilih mereka punya hasil komoditi seperti jambu untuk jual. Jadi kasus-kasus itu yang selalu menjadi dilema etika dan bukan moral yang Bapak hadapi terhadap anak-anak guru. Itu untuk guru, kalau siswa tidak ada. Nah, terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misalnya pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai benar. Misalnya ada dua kasus, dua kepentingan yang sama-sama benar. Begini Pak, jika ada kasus itu yang kedua-duanya itu sama-sama benar, sama-sama penting, maka saya sebagai kepala sekolah saya melihat kembali bahwa secara pribadi, secara kemanusiaan, bahkan saya kadang-kala kalau marah saya ke kelas menyampaikan secara pribadi kepada guru yang bersangkutan agar jangan terulang kembali, bahkan kalau bisa bagi waktu dan lebih fokus ke sekolah. Jadi seperti itu masalah yang saya hadapi. Apakah sampai kita marah mau kasih dia drop dulu, jangan dulu mengajar, saya rasa tidak. Saya mengambil kesimpulan yang baik, yang bijak, yang tidak merugikan dia dan juga tidak merugikan pihak sekolah. Jadi langkah yang diambil dulu dengan memanggil guru tersebut dan juga bagaimana caranya guru tersebut harus bisa memanajemen waktu antara sekolah dengan Karena itu ada kepentingan yang bersama, sama-sama penting. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Misalnya tadi yang dua kasus kepentingan yang bersama, langkah-langkahnya. Kadang-kala saya panggil guru itu
juga saya ke kelas. Sementara guru mengajar, kadang-kadang saya juga minta waktu sejenak, break sejenak, istirahat sejenak, saya mau ngomong tentang masalah yang dihadapi pagi tadi atau masalah yang dihadapi 2-3 hari yang lalu. Saya ngomong secara pribadi, empat mata, hanya kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan, agar guru yang lain juga tidak dengar masalah yang dia lakukan, dan juga apalagi di hadapan siswa. Karena saya tidak mau membuka aib kita guru didengar oleh siswa. Oke, baik. Jadi itu memang langkah yang bijak yang Bapak lakukan, di mana kita harus memanggil tadi guru tersebut dan supaya siswa. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar terkait? Misalnya hal-hal apa Yang saja pertama yang sekali efektif? datang pagi. Pagi itu kadang-kadang guru banyak yang terlambat karena banyak sibuk, karena banyak guru honor. Kalau soal yang lain mengajar, saya rasa sudah maksimal, sudah bagus. Terus yang dilemanya kadang-kala di saat musim kerja, dan juga seperti yang saya alami selama ini di masa pemilu ini. Juga kadang-kala guru dipercayakan dari panitia untuk menjadi kepala sekolah dan sebagainya. Kalau saya sebagai kepala sekolah, kalau tidak berikan waktu untuk mereka, itu juga termasuk untuk mereka bersama. Yang benar Pak, saya secara pribadi marah sih marah, tapi dorong ada waktu. Kadang-kala sebagai seorang pemimpin, kadang-kala tidak mungkin sebuahnya harimau menerkam anaknya sendiri. Oke, jadi seperti ya tadi ada tentang pikir pagi dan juga mungkin ketika musim kerja itu jadi banyak siswa banyak guru juga yang kadang-kala ada masuk, ada juga yang mungkin berusaha kerja. Nah, kira-kira maksudnya yang langkah apa yang dianggap efektif untuk hal tersebut gitu? Maksudnya untuk mengatasi masalah yang ya, kalau memang guru itu ada halang di musim kerja, kalau memang ada waktu lain untuk mengisi materi yang terlambat itu sore hari, memberikan jam tambahan gitu. Dan tidak diberikan gratis begitu. ya, karena dana terbatas dari dana bos. Kalau saya bisa kasih, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan dari sekolah. Oke. Jadi selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi? Hal apa saja yang menjadi tantangan sendiri Bapak sebagai kepala Kadang-kadang sekolah? secara pribadi mau mengambil keputusan yang tegas, saya kadang-kadang pikir kembali bahwa untuk diri saya, bahwa saya juga pernah alami seperti mereka itu dulu. Ya, Iya. saya mau marah mereka habis-habis. Jangan. Yang pertama sekali saya menjaga bahwa saya hari ini sebagai kepala sekolah hanya diberikan tugas tambahan dan dipercayakan oleh atasan. Dan sedangkan saya ini adalah guru. Saya menjaga. Apakah Bapak memilih sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di dilematika, misalnya ada jadwal tertentu, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Langsung Pak, saya langsung Pak. Jika kalau memang hari ini paginya macam terjadi seperti itu, mungkin guru itu yang terlambat, memang hari ini saya langsung ke kelas. Saya minta izin untuk dia jeda waktu 1-2 menit. baik. Jadi dalam penyelesaian kasus misalnya yang terjadi itu Bapak langsung diselesaikan di tempat Ya. itu. Nah, kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa ketika Bapak jalankan kepada kasus yang sudah Bapak tangani? Kadang-kala saya sendiri juga omong menyampaikan kepada dia, lalu saya juga dengar antara keluh kesah dari
guru yang bersangkutan. Alasan apa sampai seperti itu? Saya juga terima. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak menerima. Kalau kita terlalu tegas juga, tidak mungkin. Saya sendiri tidak bisa untuk mengajar yang jumlah siswa begitu banyak. Jadi kita dilema juga ya, soalnya kita dalam mengambil keputusan yang Berat. terima sekali. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilematika yang sudah Bapak? Ya, itu ada. Yang pertama sekali ada teman-teman guru. Saya tidak memilih bahwa engkau ini guru negeri atau engkau ini guru swasta. Tapi ada kasus atau masalah sesuatu kegiatan yang mungkin untuk memajukan sekolah ini, saya terima usul dan saran dari mereka. Saya tidak membedakan. Berarti faktor yang mudah membantu Bapak itu dari apa yang bisa Ya. dikatakan. Dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ini Bapak yang terakhir ini. Ini yang sangat menarik nih. Dari semua hal yang telah yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilematika ini? Begini, kesimpulan itu bahwa menjadi seorang pemimpin tidak gampang. Betapa banyaknya beban yang ditanggung, ya, baik secara moral maupun secara kepribadian. Ya. Mau kita mau ambil keputusan yang tegas, kita pikir kembali. Beban moral. Tidak bisa. Lalu kita sekolah swasta, kalau kita mau tegaskan setegas-tegasnya, mati. Tidak akan. Dan bersyukur kepada dana dari pemerintah dan dana pos yang bisa memberikan biaya gaji. Benar. Bahkan saya kadang-kadang kalau memang mau mengambil keputusan itu kembali, itu kadang-kadang gaji mereka tidak memenuhi upah minimum. Ya, tapi mereka berkorban. Bahkan saya omong dengan mereka, ingat baik-baik teman-teman guru. Minta maaf, saya tidak membedakan bahwa kami yang negeri dan kami yang swasta atau guru honor yang GBT yang kita. Tapi yang pertama sekali kita ini adalah guru. Bukan upahnya yang dibutuhkan, tapi kinerja. Jika Anda lihat hari ini bekerja yang baik, maka kedepannya Anda akan bekerja yang baik. Terbukti Pak. Iya. Ini masalah saya bangga. Jadi memang ya, dari apapun yang kita tanami, otomatis kita juga yang akan mengambil. Oke. Baik Bapak, jadi hanya cuma itu saja dan terima kasih waktunya. Saya sudah berbincang-bincang dengan saya meskipun banyak pelajaran yang saya dapatkan dari Bapak, bagaimana Bapak menyikapi dari kasus yang ada tentang dari dilematika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi ini juga bisa menjadi pegangan untuk saya dan juga tentunya pegangan untuk Bapak nanti ketika Bapak dipercayakan lagi kita pemimpin kepala sekolah bukan di sekolah ini atau di sekolah lain Bapak bisa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.